Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kabarnya baik-baik saja ya, selalu sehat dan bahagia. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu sudah siap kan belajar IPS pada hari ini? Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian masing-masing dan mencatat materi yang penting. Oke? Masih ingatkah AFTA itu merupakan kerjasama di bidang apa? Iya, benar sekali. AFTA termasuk kerjasama di bidang ekonomi. ASEAN Free Trade Area atau AFTA adalah perjanjian perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Konsep Free Trade Area lahir untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara di Asia Tenggara. AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk-produk di ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Tujuan AFTA secara singkat yakni menjadikan ASEAN pusat produksi dunia, menarik investasi asing, dan menciptakan pasar regional bagi masyarakat di Asia Tenggara. Kemudian dampak AFTA yaitu negara-negara di ASEAN masih bisa memberlakukan tarif terhadap barang-barang impor, namun khusus barang-barang impor dari sesama ASEAN, tarifnya ditekan menjadi 0-5%. Selanjutnya kita masuk ke materi kita ya. Yang pertama yaitu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Nah, negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area, dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi lebih meluas. Produsen beras seperti Thailand dapat dengan mudah mengekspor produknya ke Singapura, Indonesia, dan negara anggota ASEAN yang lainnya tanpa dibebani oleh pajak. Begitupun sebaliknya. Pilihan konsumsi pun semakin banyak, baik kualitas maupun harganya. Kerjasama negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Kegiatan produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku kegiatan produksi suatu negara ASEAN akan dapat dengan mudah dipasarkan ke negara lain dalam lingkup ASEAN. Contohnya, produk mie instan yang ada di Indonesia dapat dipasarkan ke negara Singapura, Malaysia, dan negara ASEAN yang lainnya. Kemudian juga ada produk ojek online dari Indonesia yang mudah dipasarkan di Vietnam. Untuk produk elektronik yang ada di Singapura juga dapat lebih mudah diperoleh oleh masyarakat di negara ASEAN. Kerjasama ASEAN menjadikan proses distribusi menjadi lebih jauh jangkauannya. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen sampai ke tangan masyarakat atau konsumen melalui distributor. Perkembangan teknologi transportasi dapat memperpendek jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Lautan luas tidak lagi menjadi penghalang untuk mendistribusikan barang dan jasa. Kemudahan distribusi ini sangat menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi dan memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Kegiatan distribusi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor yang melibatkan dua negara atau lebih identik dengan pergerakan barang atau jasa antar negara. Kegiatan ekspor dan impor ini menunjukkan adanya interaksi antar uang negara yang satu dengan yang lainnya. Kegiatan produksi dan distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Konsumen adalah pengguna barang atau jasa yang telah diproduksi oleh produsen dan distribusikan oleh distributor. Adanya AFTA memungkinkan setiap orang di negara-negara ASEAN untuk dapat mengonsumsi barang-barang dari produk luar negeri. Yang kedua yaitu pengaruh konvensi lahan pertanian dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi tersebut terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan dikonversi. Hal tersebut berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. A. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggiran kota. Biasanya pemilik perusahaan mendirikan industri di sana karena beberapa alasan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis. Sebagian besar lahan strategis tersebut merupakan lahan pertanian. Kedua, harga lahan pertanian relatif lebih murah dibandingkan dengan lahan terbangun. Yang ketiga, pembangunan industri memilih akses yang lebih mudah. Yang keempat, industri dibangun dekat dengan bahan baku. Lahan pertanian menjadi pilihan yang baik. Yang kelima, faktor sosial dan budaya hukum waris. Konversi lahan pertanian menjadi industri mengakibatkan petani terusir dari tanah mereka dan kemudian digantikan oleh uang. Awalnya, petani di pedesaan mempunyai tanah, namun kemudian mereka menjadi petani gurem atau tak bertanah. Kemudian, ini memengaruhi sistem sosial dan budaya hukum waris yang berorientasi pada nilai uang. Anak-anak petani tidak lagi diwarisi oleh lahan pertanian, tetapi diganti dengan pembagian uang hasil penjualan lahan pertanian. Penggunaan lahan dalam pembangunan industri memerlukan perhatian beberapa negara industri. Pasalnya, tidak semua industri yang akan atau sudah dibangun berada di lahan yang tepat dan tidak menempati lahan produktif seperti lahan pertanian. Berbagai masalah akan timbul akibat konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Antara lain, yang pertama, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik dari tanah, air maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular, yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. B. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN.
konversi lahan pertanian menjadi pemukiman pasti akan menimbulkan dampak sama seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Biasanya selalu berdampak negatif apabila dilihat dari sisi fungsi lahan pertanian itu sendiri. Adapun dampak negatifnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya lahan ruang terbuka hijau atau RTH. Keempat, berkurangnya lahan resapan air. Konversi lahan identik dengan perubahan kondisi ruang. Konversi lahan tidak dapat dicegah karena kebutuhan manusia akan ruang tidak dapat dihindari. Mencegah konversi lahan bisa jadi menghambat pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, konversi lahan pertanian harus tetap terjadi. Meskipun demikian, kita harus mengawasi konversi lahan yang terjadi. Jangan sampai mengganggu keseimbangan alam, ekosistem, dan kelangsungan hidup sebagai warga negara. Nah, itu tadi adalah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.